warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, fellow best people. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Senang sekali saya Filza Burhan hadir menjumpai Anda di program Spesial Dialog. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hari ulang tahun kota kita yang tercinta, yaitu Kota Makassar yang ke-414. Makassar yang tentunya diharapkan bisa terus bangkit dengan tema Recover Together, Makassar Stronger. Ya, sebentar lagi tanggal 9 November 2021 tepatnya, pemirsa, tentunya Makassar akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-414. Dalam hari kelahiran tersebut tentunya menjadi momentum penting untuk kembali membangkitkan Makassar agar dikenal sebagai kota dunia, khususnya di tengah kondisi adanya pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya momen tersebut juga menjadi kesempatan untuk kembali berkaca. Apa saja yang perlu ditingkatkan ke depannya, kita akan bahas, pemirsa, dan sudah hadir narasumber di studio, sudah berada di sebelah Filza saat ini, ada Sekretaris Kota Makassar, Bapak Muhammad Ansar. Kita akan tanya-tanya langsung apa saja upaya dari pemerintah Kota Makassar agar terus membangkitkan Kota Makassar dari keterpurukan adanya pandemi COVID-19. Kita sapa langsung. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Muhammad Ansar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berbagi pada kita semua pada sore hari ini, Bapak. Mungkin pertama kita boleh bahas dulu terkait hari ulang tahun Makassar yang ke-414. Sebentar lagi, ini tinggal menghitung hari untuk tanggal 9 ya Pak, dengan mengusung tema recovery untuk masa depan. Mungkin Bapak boleh share dulu. Kenapa kalimatnya benar-benar langsung poinnya adalah pemulihan untuk masa depan? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Sulawesi TV telah mengundang kami pemerintah kota untuk bersama-sama ya untuk memberikan informasi kepada khususnya warga kota Makassar. Tahun ini 2021 kita merayakan ulang tahun yang ke-414 ya. Tahun lalu juga kita adakan, tapi sederhana ya. Tahun ini kita merayakan walaupun masih kondisi pandemik ya, kita akan melaksanakan cuma biasanya yang lalu-lalu itu di dua kegiatan. Yang pertama di Karbosi, kemudian yang malam harinya biasa di Anjungan Pantai Losari, tapi kita sudah keputuskan cuma satu kali saja kita laksanakan perayaannya, jadi bukan upacara ya, perayaan di Anjungan Pantai Losari, tepatnya di Bugis Makassar itu. Bugis Makassar pagi hari pada tanggal 9 November pagi hari. Ya, itu. Nah, kenapa kita berani melaksanakan walaupun masih pandemik ya? Sekarang kita level 2 menuju 1, kita tetap akan merayakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi protokol kesehatan itu bukan jumlah orangnya, tapi kerumunannya. Biar banyak kalau jaga jarak baik, apalagi ini kan di luar ruangan terbuka. Jadi itu yang kita laksanakan. Kenapa kita laksanakan? Agar Makassar bisa terlihat kepada bukan cuma di Sulawesi Selatan tapi dunia bahwa kita bergerak ya. Tadi ada tema Recover Together Makassar Stronger atau Recover untuk masa depan ya. Ini kalimat-kalimat masa depan ini kan memang apa saja itu kita harus melihat memperhitungkan masa depan kita. Kita sudah terpuruk misalnya ini mulai tahun lalu 2019 ya. Sampai tahun ini 2020 sampai tahun ini 2021. Nah, saya kira Indonesia termasuk Makassar telah berhasil untuk menangani COVID-19 ini ya. Alhamdulillah Makassar dengan di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengendalikan ya, menekan pertumbuhan ya, lonjakan daripada COVID-19 ya. Jadi itu, jadi kita laksanakan walaupun masih kondisi pandemik. Dengan tema recover
Iya. Dan tentunya memang kita sebagai masyarakat Kota Makassar perlu mengapresiasi dan wajar optimisme itu ada di tangan pemerintah Kota Makassar. Iya. Terbukti dalam beberapa waktu ini memang dengan adanya salah satunya program Makassar Recover berhasil menekan angka COVID-19. Iya. Betul. Apa saja yang sekarang masih berlaku Pak dari program Makassar Recover? Iya, Makassar Recover ini sebenarnya Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota membentuk program ini bukan saja khusus untuk menangani COVID-19, tapi dari segi pandemik apa saja. Makanya itu, Mbak, di lapangan ada posko-posko di setiap kelurahan bahkan, ya, dibentuk yang namanya posko Makassar Recover, ya. Kalau lihat di lapangan ada kontainer-kontainer yang dimodifikasi, itu kan bisa multifungsi. Setelah pandemi misalnya bisa digunakan untuk kegiatan lain, misalnya untuk ibu-ibu yang biasa di setiap kelurahan itu, posyandu itu kan bisa. Serbaguna lah bangunannya, ya. Dan bangunannya kelihatan sederhana tapi kuat dan bisa dipindah-pindahkan kalau misalnya di kemudian hari karena sesuatu hal harus dipindahkan, mudah diangkat, ya kan? Dia dari bahan kontainer jadi gampang diangkat. Jadi gitu. multifungsi ya Pak, tidak hanya saja dibutuhkan saat pandemi, tapi nanti bahkan Iya. pandemi juga masih bisa digunakan. Pandemi Mas Baik. gitu. Luar biasa menarik. Ini kan memang kita juga harus terus update nih Pak, apa saja sih sebenarnya yang masih perlu kita perhatikan untuk menjaga prokes gitu, meskipun kita melihat sekarang sudah kondisinya tidak terlalu begitu mengkhawatirkan seperti beberapa tahun yang lalu gitu, dari level 2 sudah menuju ke level 1. Contoh misalkan kita mau ke kafe atau rumah makan atau mall gitu, sampai jam berapa hanya bisanya Pak? Baik. Dan pemerintah kan terus Ya, tentunya tidak mudah untuk menghimbau, mengajak semuanya agar bisa patuh, kontributif. Contohnya dalam mengikuti vaksin, mungkin apa saja selama ini Pak? Iya, jadi yang menjadi perhatian. kalau dibanding dengan daerah-daerah lain, bisa di daerah ya, Makassar ini memang agak berat untuk mengajak dibanding di daerah. Di daerah itu kan masyarakat masih sangat ada ketokohan ya. Jadi kalau tokoh sudah bilang, tokoh-tokoh masyarakat maksudnya, mari kita melakukan vaksin, mereka hampir semuanya bisa ikut. Kalau di Makassar ini semua jago-jago ini, iya kan? Nah, mudah-mudahan tidak ada yang sengaja. Jadi semua beda, tapi alhamdulillah angka sudah 73% ya dari target 100% dari 1,3. Apa yang lain di Makassar beda ya? Kalau di yang umum itu kan pemerintah menunggu, cuma menghimbau. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Wali Kota membuat inovasi ya, tidak menunggu tapi menyurati, masyarakat disurati lewat program namanya 100 ya. Jadi 100 RT satu hari 100%. Jadi 100 RT di setiap kecamatan dalam berbarengan itu hari yang satu hari itu 100%. Nah, caranya adalah kita undang, jadi wali kota, pemerintah kota, wali kota mengundang warga. Ini kan beda dengan yang tempat lain. Tempat lain kan menunggu, coba menghimbau, ini kita undang. Jadi masyarakat lebih merasa terhormat lah.
Baik. Nah, inilah yang bisa membedakan dengan daerah lain, membuat banyak antusiasme masyarakat yang mau ikut vaksin. Luar biasa. Menarik. Ya. Saya juga pernah melihat ada angkutan yang berkeliling untuk melakukan vaksin. Itu bagaimana? Sekarang masih ada tidak, Pak? Yang mobile. Iya, yang mobile. Jadi banyak pihak ya yang melakukan, provinsi pun melakukan, kota juga melakukan, teman-teman TNI Polri juga melakukan, bahkan yang pernah viral juga itu kan vaksin di mobil tank kan ada juga itu di tenaga-tenaga misalnya di setiap Polres ya melakukan itu semua, bahkan pernah juga ini dari Binda, Kabinda melakukan di sekolah-sekolah, jadi TNI Polri ini turun juga untuk bersama-sama kita, jadi bukan cuma internal pemerintah kota, tapi semua pihak ikut. Luar biasa, sinergitasnya juga sinergitas tinggi. Sangat tinggi. Ya. Luar biasa. Nah ini kan kalau dari pemulihan untuk masa depan, yang menjadi concern utama dalam pemulihannya adalah sektor ekonomi ya Pak. Ya. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang paling terdampak, yang paling menjadi fokus dari semua pihak dari manapun gitu. Mungkin kita bisa membahas lebih dalam lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak. Sahabat Best People, tetap bersama kami di Spesial Dialog. Berwarna hijau nih. Paham, terbiasa dengan prokes itu nih.
Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial dialog dengan tema Recover Together, Makassar Stronger. Masih bersama saya Filza Burhan dan tentunya juga narasumber kami di studio ada Bapak Muhammad Ansar selaku Sekretaris Kota Makassar. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Ansar. Ini kan kalau menjadi pemulihan untuk masa depan yang paling fokus atau concern utama adalah ekonomi. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua Pak, saat ini, detik ini, kondisi perekonomian Kota Makassar apakah sudah baik-baik saja, menuju baik, atau masih mengkhawatirkan sedikit? Yang pasti tidak mengkhawatirkan lagi. Sudah ya? Tidak mengkhawatirkan lagi. Jadi begini, saya kaitkan dengan ulang tahun kota ya. Baik. Jadi acara perayaan ulang tahun kota yang ke-414 ini itu memang kita harapkan bisa membangkitkan ekonomi, khususnya ekonomi masyarakat, ya, yang khususnya lagi yang ada di lorong-lorong. Kenapa? Pelibatan warga itu dalam ulang tahun kota ini cukup banyak. Nah, yang saya bilang tadi itu memang perayaannya diselenggarakan di Anjungan, Pantai Losari, tapi ada nanti live lewat Vcom di 1000 lorong. Wow. 1000 lorong yang ada di Makassar ini kita tentukan, tapi tidak tertutup kemungkinan ada lorong lain yang melakukannya, bisa. Tapi kita tentukan 1000 lorong. Masyarakat dari awal nanti bisa nonton ya apa yang terjadi di Pantai Losari di perayaan itu. Meskipun tidak datang langsung tapi tetap bisa merasakan turut hadir ya. Betul. Jadi